Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara tentang jadwal pengangkatan honorer menjadi P3K. Bagaimana mekanisme dan jadwalnya? Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto pada saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI memastikan bahwa mekanisme dan tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K termasuk seleksi CPNS tahun 2024 ini akan diselenggarakan dalam 3 periode. Diketahui bahwa untuk tahun ini formasi dan pengangkatan P3K menjadi CPNS menyediakan total formasi mencapai 2,3 juta orang. Untuk formasi dan kuota P3K sendiri memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer yang selama ini belum diangkat menjadi ASN. Sementara untuk CPNS ini untuk disiapkan bagi para pelamar umum yang tidak hanya dilaksanakan dan untuk memenuhi kuota pemerintah pusat, akan tetapi juga untuk memenuhi kuota pemerintah daerah. Khusus untuk seleksi P3K tahun 2024, rekan-rekan sekalian, setidaknya tersedia 1.605.000 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi antara P3K instansi pusat dan instansi daerah. Jadi 1,6 juta ini merupakan formasi P3K yang memang khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga non-aparatur sipil negara. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka 1,6 juta ini jauh lebih besar dari formasi-formasi seleksi aparatur sipil negara yang telah dilakukan pemerintah tahun-tahun sebelumnya. Nah, rekan-rekan, formasi lainnya ini untuk lowongan CPNS dan jalur sekolah kedinasan. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto menyebutkan bahwa untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 nantinya akan digelar melalui 3 periode untuk mengakomodir jumlah 2,3 juta formasi yang telah disiapkan. Ia menyebutkan bahwa untuk mengakomodir formasi tersebut, maka Badan Kepegawaian Negara akan melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 dilakukan sebanyak 3 periode. Jadi ini rekan-rekan sekalian, tahapan yang akan digelar 3 periode ini merupakan sesuatu yang baru dan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia pun menjelaskan bahwa jadwal seleksi CPNS dan P3K untuk periode pertama, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan itu akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Jadi untuk periode pertama dilakukan pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Itu khusus untuk seleksi administrasi, CPNS, dan seleksi sekolah-sekolah kedinasan. Sementara untuk periode kedua, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K itu akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2024. Jadi untuk periode kedua ternyata sudah ada kuota untuk P3K, nantinya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024. Sementara untuk periode ketiga, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2024. Jadi selama ada 3 periode ini, jadi untuk tahap pertama adalah seleksi administrasi CPNS dan sekolah kedinasan yang akan dimulai pada bulan Maret 2024. Sementara untuk periode kedua khusus untuk CPNS dan kuota P3K yang akan dimulai pada bulan Juni 2024, serta periode ketiga adalah untuk seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K, yakni dimulai pada bulan Agustus 2024. Di kesempatan yang sama, Haryomo juga mengatakan bahwa pada pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas sebagai bahan evaluasi. Yang pertama adalah pada fase seleksi administrasi
ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat di dalam melakukan verifikasi, baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan nomor induk kependudukan yang tidak ditemukan. Jadi ini evaluasi dari pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara, seleksi P3K pada tahun 2023. Ada beberapa poin yang menjadi evaluasi. Yang pertama adalah panitia seleksi, dalam hal ini Panselda maupun Panselnas, itu tidak akurat di dalam melakukan verifikasi, ya, baik dari verifikasi kualifikasi pendidikan, kemudian verifikasi sertifikat pendukung, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan. Sehingga banyak kasus-kasus sebenarnya yang sudah terlanjur lulus pada saat seleksi administrasi akan tetapi dibatalkan pada pasca kelulusan oleh karena ditemukan ada administrasi yang tidak sesuai dengan aturan. Ini menjadi bahan evaluasi dari Badan Kepegawaian Negara sehingga pada tahun 2024 ini seleksi administrasi betul-betul diperketat agar tidak ada kejadian serupa. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi yakni pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktek perjokian. Jadi meskipun sistemnya sudah sistem online dan CAT, ternyata masih juga ditemukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab, yakni praktik perjokian, sehingga panitia seleksi betul-betul mengevaluasi mekanisme pelaksanaan tes seleksi CAT agar kedepannya sudah tidak ditemukan lagi praktik-praktik serupa. Kemudian evaluasi yang ketiga, pada fase hasil seleksi, konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya seleksi kompetensi teknis tambahan, yakni nilai CAT di atas 50%, nilai SKTT di bawah 50%, dan nilai CAT 70% plus nilai SKTT 30% untuk guru. Nah, ini yang juga menjadi persoalan dan menyebabkan beberapa kejadian-kejadian. Setidaknya peserta seleksi ini melakukan demonstrasi kepada pemerintah daerah oleh karena mekanisme pelaksanaan dan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ini banyak yang merugikan para peserta seleksi oleh karena tadinya nilainya sudah di atas passing grade, akan tetapi setelah dikonversikan dengan hasil SKTT nilainya kembali di bawah passing grade dan menyebabkan mereka tidak lulus. Jadi ini sebagai bahan evaluasi, mudah-mudahan pada tahun ini teknis dan mekanisme pelaksanaan tes betul-betul disempurnakan dan tidak lagi merugikan para pelamar. Nah, rekan-rekan sekalian, tidak hanya itu, ternyata proses pengisian daftar riwayat hidup juga terhambat oleh karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus. Ini juga yang menjadi persoalan dari pelaksanaan seleksi tahun 2023. Ternyata setelah batas waktu pengisian daftar riwayat hidup, masih juga terdapat beberapa rekan-rekan tenaga honorer yang belum mengisi daftar riwayat hidup oleh karena persoalan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan kesehatan khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini terkait dengan jadwal mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.